Oke, ternyata semua masih fokus ya karena baru mulai ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini satu judul yang dikasih kepada saya. Judulnya apa? Adik-adik sekolah minggu boleh bacakan judul khotbah hari ini. 1, 2, 3. Mencari keluarga bahagia. Terima kasih ya adik-adik sudah dibantu. Nah, sekarang langsung mau tanya dulu. Siapa yang bisa menyebutkan, langsung mau minta tolong. Coba sebutkan 3 keluarga bahagia di dalam Alkitab. Coba siapa yang mau menjawab? Ada hadiahnya tentu saja ya. Sebutkan 3 keluarga bahagia yang menurut kamu bahagia deh di dalam Alkitab. Ada yang mau coba? Siapa? Oh ya boleh Selin. Siapa Selin? 3 ya. Abraham, Nuh, sih yang Oh Abraham sama Nuh 2 aja. Tapi boleh dikasih hadiah nggak Bapak Ibu? Boleh ya, berarti masih ada hadiahnya. Terima kasih Selin. Ada lagi yang mau mencoba? Siapa yang tahu 3 keluarga bahagia di dalam Alkitab? Yang mau menjawab selain Abraham dan Nuh, tadi sudah dijawab ya. 3, oh siapa nih? Oh ini dulu boleh nggak? Ini saya kudu lihat, oh ya. Satu paket ya, saya kudu lihat jidatnya dulu kalau ini. Oh ini si Koko ya, Koko yang mau jawab. Siapa kok? Yohanes. Yohanes siapa nih? Dokter Yohanes, oh tadi pagi. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Ya. Aduh sayang sekali ya. Apa? No. Ada lagi yang lain. 3 keluar, Bapak Ibu saya baru minta 3 belum 10 loh. Egbert boleh. Boleh sebentar ya Egbert dulu ya Kenta ya. Siapa Egbert menurut kamu deh, yang menurut kamu kira-kira kayaknya bahagia deh ini keluarga. Ayub, Nuh sama Abraham. Ayub, Nuh sama Abraham, ya bolehlah dikasih walaupun agak ngulang-ngulang dikit. Boleh dikasih ya Bapak Ibu ya. Wah ini agak jauh ya. Ini saya khotbah apa olahraga ini ya. Terima kasih loh, aduh penginjil Mia inisiatifnya. Ada lagi yang mau menjawab, satu kesempatan lagi deh ya. 3 keluarga yang kira-kira menurut Bapak Ibu bahagia di dalam Alkitab. Anya mau jawab, ini angkat tangan mau jawab. Dibisikin Pak Ivan dapat skor gak ya? Oh ada ini ternyata, Elkana. Siapa El menurut kamu El? Samuel, Yusuf dan Abraham. Samuel, Yusuf, dan Abraham. Bolehlah karena sudah sebutin 3 dapat hadiah ya. Terima kasih Elkana. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi anak-anak menyebutkan beberapa keluarga di dalam Alkitab ya. Ada keluarga Nuh, keluarga Abraham, keluarga siapa lagi tadi ya? Siapa? Ayub ya, oh ya. Saya yang lupa malah ya. Keluarga Ayub begitu ya. Nah apakah keluarga-keluarga ini sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu. Apakah keluarga-keluarga ini bisa dikategorikan sebagai keluarga yang bahagia? Keluarga Abraham, keluarga Nuh, keluarga Ayub, keluarga yang bahagia? Ada yang mau bahagia seperti keluarga Ayub? Tiba-tiba kena penyakit semua hilang dalam satu waktu gitu ya. Anak-anaknya meninggal gitu. Saya rasa kok semua takut ya kalau keluarga bahagia gambarannya seperti itu. Nah saudara-saudara kita melihat bahwa keluarga-keluarga di Alkitab justru itu banyak sekali ya masalahnya ya. Ada bapak sama anak itu bisa bertengkar kekuasaan. Yang satu mau bunuh bapaknya, satu mau bunuh anaknya. Ada kakak adik itu selalu sekali berantem antar saudara. Terus ada keluarga yang papahnya satu, mamanya banyak. Nah siapa di sini yang ada keluarganya papanya satu, mamanya banyak? Saya kira semua di sini papanya satu, mamanya satu ya. Waduh kok ini angkat tangan, Pak David gimana Pak? Mau dijelaskan sekarang? Oh enggak ya, bercanda ya anaknya suka angkat tangan. Jadi ada keluarga yang papanya satu, anaknya banyak. Terus macam-macam masalah di dalam keluarga. Jadi kita lihat ya bahkan keluarga di Alkitab pun adalah keluarga yang tidak sempurna begitu ya. Mereka keluarga yang banyak masalahnya tapi Tuhan mau pakai. Nah inilah saudara yang menjadi
perenungan kita bahwa kalau kita mencari keluarga bahagia, maka keluarga sempurna, maka tidak akan pernah ada keluarga yang sempurna. Kalau anak-anak mencari, aku mau punya papa mama yang gak pernah marah sama aku. Nah itu gak ada adik-adik ya. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi ada banyak keluarga yang bahagia. Nah kita mau lihat apa sih kunci keluarga bahagia. Nah kalau kita mau bicara tentang mencari, berarti kita perlu peta untuk menunjuk jalan ya. Nah saya mau ajak kita membuka Alkitab. Nah adik-adik boleh siapkan Alkitabnya ya. Kita akan buka begini. Jadi nanti Lause akan kasih peta yang ada nomor-nomornya. Nah bagaimana cara membaca nomor-nomor ini Lause? Angka pertama itu adalah kalau 1 berarti PL, kalau 2 berarti PB. Jadi kalau 1 berarti apa yang angka pertama? PL, perjanjian lama ya. Yang kedua berarti perjanjian baru. Terus angka yang kedua itu yang warna biru itu adalah urutan kitab. Urutan kitab misalnya kalau perjanjian baru berarti urutan kitabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Kalau perjanjian lama Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Lalu angka yang ketiga yang warna ungu itu adalah pasalnya. Oke? Yang keempat yang hijau itu adalah ayatnya. Jadi PL atau PB, kitabnya di mana, pasalnya di mana, ayatnya di mana. Nah siapa yang mau mencoba menjawab yang pertama dulu, yang peta ini. Ini contoh dulu ya. 1, 1, 1, 2. Siapa yang bisa membuka paling cepat? 1, 1, 1, 2. Oh Jacob sudah. Boleh Jacob apa? Dibacain dulu alamatnya terus baru 1, 1, 1, 2. Nggak jadi? Oh nggak jadi. Retur. Ada lagi yang lain? 1, 1, 1, 2. PL atau PB? Oh itu yang paling belakang, maaf nggak kelihatan. Elo ya? Atau siapa? Oh Matthew. Maaf saya nggak pakai kacamata ya. Matthew boleh. Boleh Matthew maju ke depan, agak maju ke depan. Matthew ini kalau berdasarkan peta alamat ayatnya di mana Matthew? Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2. Tahu dari mana? Yang satu PL, perjanjian lama. Yang kedua urutan Alkitabnya Kejadian. Yang ketiga pasalnya pasal 1. Yang keempat ayat 2. Jawabannya betul. Luar biasa. Boleh Matthew sebentar ya diambilin dulu. Boleh. Oke, nah ini contoh ya Bapak Ibu ya contoh. Sekarang permainan sesungguhnya. Di mana ayat Alkitab yang akan kita baca? Sudah siap? 2, 10, 5, 33. 2, 10, 5, 33. Silakan mulai dari sekarang begitu ya. Di manakah alamat? 2, 10, 5, 33. Mau baca? Oh Mikaela udah dapat, boleh Mika. Ini udah dapat duluan ya, maaf ya. Benar gak nih? 5, Efesus 5. Ayat 33. Ayat 33. Bunyinya apa, boleh dibaca gak? Waduh, papanya yang baca boleh gak? Oke. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jawabannya betul sekali. Efesus 5 ayat 33. Terima kasih buat Mika dan Papa. Ini hadiahnya jadi buat siapa ya? Dibagi 2 bisa? Sama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita salah satu ya ini ya. Kunci keluarga bahagia yang pertama kita lihat dari relasi yang saling memberi diri. Yaitu pertama-tama Alkitab bilang itu dimulai dari papa dan mama. Jadi kadang kan kita pikir anak-anak kalau dalam keluarga itu keluarga bisa nyaman kalau apa? Kalau anak-anak tuh nurut gitu ya. Tapi Efesus bilang berbeda. Dimulai dari ketaatan papa dan mama terlebih dahulu. Dikatakan papa dan mama punya tugas yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda, tapi setara gitu ya. Yaitu istri atau mama itu tunduk
tunduk dan menghormati suami, dan suami atau papa itu mengasihi dan mengorbankan diri untuk istri. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara soal tunduk, itu kita kadang kesannya negatif gitu ya, geli gitu. Kenapa? Karena kita terbiasa memperlakukan sesuatu pinginnya yang adil dong. Adil itu artinya sama rata. Kalau kamu A ya aku juga A, kalau kamu dapat 100 aku juga dapat 100. Jadi adil itu kita mengumpamakannya sebagai sama rata dong, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi. Jadi waktu kita bicara soal istri itu, mama itu harus tunduk kepada papa. Kemudian pikir perempuan ya, kok saya harus tunduk? Jadi saya lebih rendah dong ya daripada laki-laki. Nah saudara, kata tunduk yang dipakai di dalam Alkitab di sini itu bukan menggambarkan rendah diri ya, tapi adalah support atau menolong. Jadi istri itu, mama itu adalah supporter pertamanya papa. Mama itu adalah penolong pertamanya papa, nunduk sama papa. Jadi suami dan istri satu pribadi yang disatukan oleh Tuhan, dan istri diminta untuk tunduk di bawah kepemimpinan suami dengan derajat yang setara tapi dengan tanggung jawab yang berbeda. Nah ini memang sulit dimengerti ya kalau tidak di dalam Tuhan. Jadi kita istri-istri, waktu suami memimpin, mama, waktu papa mengambil keputusan sesuatu, mama diminta untuk ikut menurut kepada papa, menurut kepada suami. Lalu ada masalah lain, tapi gimana ya kalau misalkan dia salah. Nah saudara, memang tidak bisa dipungkiri, saya melihat ada banyak juga perempuan-perempuan, wanita-wanita yang memang kelihatannya lebih cerdas secara intelektual. Lebih pintar cari uang misalnya ya. Sepertinya lebih bijaksana begitu ya dibanding suami tanpa mengecilkan pria begitu ya. Memang ada, sepertinya istri itu karunianya kok lebih besar ya daripada suami. Nah justru di dalam hal itu firman Tuhan katakan, kamu perlu kerendahan hati lebih besar untuk bisa tunduk kepada suami. Menurut apa yang dikatakan oleh suami. Lah kalau dia salah, kalau ternyata aku yang benar, kalau ternyata yang kita lakukan menghancurkan keluarga kita, bagaimana? Nah saudara-saudara, wanita itu punya satu jurus gitu ya. Satu kata 3 huruf. Bisa menyakiti hati, bukan hanya menyakiti hati para pria, tapi juga menyakiti hati orang lain. Kata-kata itu adalah kan. Nah siapa yang mamanya di rumah suka ngomong gini, kan mama udah bilang. Atau istrinya, kan tadi saya udah ngomong, kamu gak percaya begitu ya. Nah saudara-saudara, ini satu jurus gitu ya, maut. Kan kamu gak percaya sih sama saya, wah dari senggol-senggolan gitu ya ini. Kamu sih gak percaya sama saya, kan saya udah bilang kalau saya yang benar gitu ya. Atau ada juga mama bilang, kan mama tadi udah bilang kamu itu jangan sampai lupa bawa bekal. Bangun kesiangan, lupa kan jadinya. Nah jadi katakan ini jadi jurus maut begitu ya. Kalau kita udah ngomong itu orang jadi, ya sih memang saya yang salah gitu ya. Nah istri-istri dan para ibu, para mama gitu ya, para wanita, kita perlu sekali punya kerendahan hati untuk menahan diri, salah satunya dari perkataan kan ini. Kenapa? Karena saya rasa sebelum kita ngomong kata ini, sebelum kita mengatakan ini, saya rasa mereka juga udah tahu kok kalau mereka salah. Sebelum kita ngomong ke suami kita, kan kamu gak percaya yang saya bilang. Kan pertimbangan saya benar kan, kejadian kan seperti yang saya bilang. Saya rasa suami juga tahu kok dia udah salah. Sebelum kita ngomong ke anak, kan kamu kan tidurnya telat kan, jadi bangun sekolahnya telat, terus sekarang mau gimana? Nah sebelum kita ngomong gitu saya rasa anak juga udah tahu kok dia salah. Nah saudara, jadi ketundukan itu bisa sesuatu yang aktif ya. Kita mendukung, mensupport keputusan suami, keputusan seorang papa, tapi juga ada pasif, yaitu kita menahan diri. Kita tahan mulut kita supaya kita tidak menyakiti mereka. Nah saudara, ini juga satu hal yang saya sebagai wanita sangat belajar sekali. Waktu kita sudah memberikan pendapat kita kepada orang, kita sudah kasih pertimbangan-pertimbangan, pemikiran-pemikiran yang baik gitu ya. Terus mereka tetap lakukan yang tidak sama dengan yang kita mau, maka kita harus tutup mulut kita rapat-rapat dan kita doakan dia.
Tuhan ini saya punya pertimbangan ini. Saya rasa ini akan kejadian seperti yang saya pikirkan. Tapi tolong kalau boleh berikan saya kerendahan hati ikut apa yang menjadi kepemimpinan suami. Supaya Tuhan juga tolong. Nah di dalam kita menutup, kita pasif ini, maka kita juga memiliki iman. Iman apa? Iman percaya bahwa di dalam keputusan yang salah pun, itu Tuhan masih bisa pelihara keluarga kita. Nah saudara, waktu istri diminta untuk tunduk kepada suami, itu bukan berarti suami kemudian terserah gitu ya, saya ngomong seenaknya, berlaku seenaknya. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan suami itu diminta untuk mengasihi dan berkorban bahkan ya. Terus jelas gitu ya tagline-nya, seperti Kristus kepada jemaat. Nah jadi kalau ada suami-suami yang bilang, enak ya jadi suami Kristen gitu ya. Ada ayat Alkitab yang mendukung istri itu harus tunduk. Hati-hati. Karena menurut saya Alkitab itu justru kasih beban lebih berat kepada pria. Dibilang kalau istri tunduk pada pimpinan suami, suami itu harus mengasihi dan mengorbankan diri loh. Mengorbankan dirinya seperti siapa? Seperti Kristus kepada jemaat. Apa yang Kristus lakukan kepada jemaat? Kristus itu bukan hanya mengorbankan tahtanya, mengorbankan nyawanya, tapi dia juga rela merendahkan dirinya untuk jemaatnya. Jadi ini sesuatu yang tidak gampang bagi para pria. Alkitab memberikan tanggung jawab yang besar kepada bapak-bapak dan para suami di sini ya. Untuk setiap kali apapun yang kita lakukan, kita pikir bukan untuk diri kita. Jadi waktu kita ambil keputusan, pertimbangan yang paling sering kita tanyakan mungkin, keputusan yang mana ya yang paling membuat saya punya cuan lebih banyak misalkan ya. Keputusan mana yang paling menguntungkan saya? Apa baiknya keputusan ini buat saya? Nah tapi di dalam keluarga Kristen itu yang kita pikirkan adalah keputusan mana yang kira-kira kalau saya ambil ini membawa kebaikan bagi istri dan anak-anak saya. Hal apa yang perlu saya lakukan, yang perlu saya lepaskan, yang perlu saya tidak lakukan lagi supaya istri dan anak-anak saya itu bisa bersama-sama dengan saya menjadi tempat yang nyaman. Jadi para suami gitu ya, kita bukan hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga berkorban bagi istri. Nah, saya sering sekali mendapati ayat ini tuh dipakai dengan eceran gitu ya, lepasan. Eceran tuh gimana? Jadi ada suami-suami yang mengatakan, tuh kan kamu istri itu tidak sesuai Alkitab loh. Alkitab bilang istri itu harus tunduk sama suami. Kok kamu gak tunduk sama saya, gak tunduk sama kepemimpinan saya? Terus ada juga istri-istri yang ngecer juga bilang, loh tuh kan ngapain saya mengasihi suami gitu, mengasihi papa. Kan papa itu orang yang memikirkan diri sendiri, gak pernah mikirin keluarga dan anak-anak. Ngapain saya tunduk kepada kamu kalau kamu juga tidak mengasihi saya. Jadi ini dua ayat dipakai secara eceran gitu ya. Yang satu minta tunduk, yang satu minta kasih. Jadi yang mana duluan yang harus dilakukan? Nah Alkitab bilang dengan jelas bahwa dua-duanya itu harus berjalan bersama-sama. Alkitab tidak pernah bilang, papa atau suami, ayo kasihi istri yang tunduk kepada kamu. Atau kebalikannya, dia tidak pernah, Alkitab nggak pernah berkata, istri ayo tunduk pada suami yang mengasihi kamu. Nggak ada belakangnya. Karena apa? Karena di dalam Kristus itu kita perlu pengorbanan diri. Dua-duanya berjalan bersama. Yang satu tunduk dan yang satu mengasihi. Jadi kalau tadi kita simpulkan dari peta yang pertama, apa kunci keluarga yang bahagia? Ada istri yang tunduk kepada suami dan ada suami yang mengasihi istri. Lalu selain itu apa lagi ya kunci keluarga bahagia? Nah ini, ada di sini adik-adik ada yang nonton ini film atau kartun? Oh kartun, ada yang nonton kartun ini? Upin Ipin ya. Upin Ipin ini sekarang Lause mau tanya, Upin Ipin ini anaknya kayak gimana sih? Botak, oh iya selain botak. Aduh nanti ini kalau bukan hanya Upin Ipin yang tersinggung ya. Ada lagi selain botak, selain fisiknya. Waduh, nakal, kok nakal? Nakal kenapa? Gak nurut sama siapa? Sama Kak Ros. Siapa apa lagi? Aduh kok ini. Kenapa?
Iya, jadi ini Upin Ipin ini anaknya nakal. Nakalnya kenapa? Tadi Jason udah jawab ya. Iya, soalnya kalau dibilangin Kak Ros gak nurut. Atau sama opah, opah itu emaknya ya. Kenapa? Dek, mau nanya, nanti nanyanya ya, tenang. Nah, karena ini saking nakalnya, kalau saya kan nontonnya nggak semuanya ya. Jadi kalau di rumah itu Kak Ros itu selalu teriak-teriak gitu ya. Upin Ipin gitu ya, ayo belajar gitu ya, jangan main terus. Atau si opahnya gitu ya, aduh gimana ini ya Upin Ipin ini ya, kok anaknya suka iseng gitu ya sama orang yang lebih tua gitu. Nah jadi rumahnya jadinya suasananya apa? Pusing, emaknya pusing, Kak Rosnya marah-marah. Jadi di rumah itu nggak damai begitu ya. Nah kita lihat apa ya yang Alkitab katakan kunci keluarga bahagia yang kedua. Nah ayo silakan dibuka petanya. 2, 10, 6, 1 dan 2. Kira-kira siapa yang akan menemukannya ya? Ayo buruan. Oh ini Olive dulu, Olive ya boleh. Olive boleh. Efesus 6 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah sesuatu perintah yang penting, seperti berbahagia dan panjang, seperti yang nyata dari janji ini. Oke, terima kasih Olive. Jadi dari Efesus 6 ayat 1 dan 2. Terima kasih ya Olive. Nah Bapak Ibu Saudara, apa kunci keluarga bahagia yang kedua? Bahwa ada anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tuanya. Nah adik-adik kalau kita bilang soal taat begitu ya, siapa di sini yang merasa sudah taat sama papa dan mama? Nah cuma satu, yang lain bingung. Siapa yang kalau papa mamanya di rumah marah terus kita marahin balik? Nah, ayo. Mama bilang, ayo tidur siang gitu. Terus kita bilang, gak mau, enak aja mama. Mama juga gak tidur siang gitu ya. Nah mama mau tidur siang, cuma gak bisa gitu. Nah, ada yang angkat tangan. Nah adik-adik Alkitab bilang kepada kita diminta untuk taat. Taat itu apa sih? Mendengarkan. Mendengarkan perintah papa dan mama. Saya yakin ya papa mama kita yang ada di sini adalah papa mama yang baik. Papa mama yang mengajarkan segala sesuatu yang baik. Memikirkan yang baik buat adik-adik. Jadi kalau kita taat juga kita nggak rugi begitu ya. Nah tapi kenapa kita diminta untuk taat? Karena Alkitab mengatakan karena itu adalah sesuatu yang benar gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia karena haruslah demikian, agak kurang jelas ya. Tapi di bahasa Inggrisnya dikatakan karena waktu kita taat itu diperhitungkan, itu menyenangkan Tuhan. Jadi kalau di sekolah minggu suka tanya, gimana cara kita menyenangkan Tuhan? Kita bilang baca Alkitab, berdoa, rajin sekolah minggu. Nah ada satu lagi yang menyenangkan Tuhan juga, yaitu taat dan hormat kepada papa dan mama. Hormat itu adalah kita melihat papa dan mama, kemudian kita memperlakukan mereka dengan sopan dan lemah lembut. Nah, saudara-saudara memang agak sulit ya kadang kita melihat anak-anak mungkin taat kepada orang tua juga kepada anak. Nah, taat dan hormat ini dikatakan di Alkitab berjalan bersama-sama gitu ya. Jadi kalau kita taat, kita juga harus hormat. Nah, tapi taatnya batasannya adalah di dalam firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, itu kita harus mendengarkan papa dan mama kita. Wah kemudian kita pikir, aduh enak banget nih tulisannya ya di Alkitab. Gak tahu apa, mama aku galak kayak singa kalau marah. Gak tahu apa, papa aku itu sukanya pergi main sendiri, aku gak diajak main. Jarang main sama aku. Masa iya aku harus taat denger-dengeran sama papa yang jarang sama aku. Nah adik-adik tahu nggak waktu di dalam perjanjian baru, waktu Paulus tulis itu anak-anak itu tinggal sama orang tua yang jahat. Nah kalau sekarang kan papa mama kita kan baik ya, walaupun mungkin galak tapi baik. Tapi kalau Paulus itu tinggal bersama, anak-anak itu tinggal bersama papa yang jahat. Papa yang jahat itu kayak gimana? Papa yang suka pukul anaknya sembarangan.
Papa yang suka bisa buang anaknya tinggalin di jalan sembarangan. Papa yang bisa kalau nih anaknya nggak dengar apa kata aku, ini aku bisa pukul sembarangan sampai bahkan meninggal. Nah jadi Paulus itu hidup di zaman di Efesus itu, orang tua itu bisa sembarangan gitu ya sama anaknya. Boleh dihidupin, boleh matiin gitu, kok kayak lampu. Tapi maksudnya adalah, jadi mereka benar-benar anak-anak itu bergumul sekali untuk taat sama papa dan mama. Nah kita bersyukur kalau papa dan mama kita ini baik ya sama kita. Dia masih mikirin kita, makan apa ya, sekolahnya di mana. Papa mama cari kerja susah-susah supaya apa? Supaya aku bisa sekolah dengan baik. Nah orang tua kita juga harus berpikir begitu ya, waktu kita mendidik anak. Karena kita pikir semua yang saya lakukan itu untuk anak saya. Saya cari kerja untuk anak saya. Saya masukkan anak ke sekolah yang baik itu untuk anak saya. Jadi semua saya lakukan untuk kebaikan anak. Tidak pernah ada sekalipun yang saya ambil buat diri saya. Nah tapi kita perlu perhatikan, coba diingat-ingat ya. Apakah ada masa-masa di mana kita berpikir, ini anak misalkan ya sudah besar, mau kuliah. Kita bilang dia mau masuk kuliah A begitu ya. Kita bilang jangan, kenapa? Kalau di situ mah nanti nggak ada duitnya begitu ya. Atau kita, aduh kalau di situ susah, jangan masuk situ. Kita pikir, oh bener dong, kan untuk kebaikan anak. Kalau dia masuk situ, nanti nggak punya uang, hidupnya susah. Nah apakah betul? Atau kita punya pemikiran jangan-jangan begini, supaya nanti kalau misalkan nih anak masuknya kedokteran. Kalau ngomong sama orang kan lumayan dong gengsi saya terangkat ya. Anaknya sekolah di mana Bu? Di ITB, waduh langsung ya senang mamanya. Anaknya sekolah di mana Bu? Oh itu di Unpar misalkan. Atau anaknya jurusan apa Bu? Jurusan kedokteran. Waduh orang tuanya berasa orang tuanya yang berprestasi gitu ya. Jadi memang kadang ada orang tua yang memakai anak untuk menaikkan harga diri. Nah saudara harus hati-hati sekali. Itu benar-benar butuh jeli dan hikmat dari Tuhan. Apakah yang kita lakukan ini sungguh-sungguh untuk anak kita? Karena kita tahu ini anak perlu dibimbing dengan baik. Tuhan mau pakai anak ini dengan baik atau untuk kita. Supaya kalau saya ketemu sama teman saya nggak gengsi dong. Masa anak saya cuma karyawan biasa, minimal manajer. Atau supaya waktu saya ngomong sama tetangga saya bisa cerita anak saya anaknya nurut, beda sama anak tetangga begitu ya. Jadi anak dipakai untuk gengsi orang tua. Nah saudara harus hati-hati sekali dan cari kehendak Tuhan di dalam mendidik anak-anak. Jadi tadi kita melihat ya ada dasar dari keluarga yang bahagia. Ada apa aja tadi? Yang pertama ada istri yang tunduk ya kepada suami ya. Ibaratnya kita mau bangun rumah nih ya. Istri yang tunduk kepada suami. Terus yang kedua ada suami yang mengasihi istri. Oke. Terus yang ketiga tadi terakhir anak-anak yang taat dan hormat pada orang tua. Nah ini tadi keluarga bahagia yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah sekarang saya mau tanya apakah 3 ini cukup ya untuk membangun keluarga yang bahagia. Nah ini ibaratnya rumah kita ya, maaf ya. Nah apakah ini cukup gitu ya tadi suami mengasihi, istri tunduk, anak-anak taat gitu ya. Saudara kalau kita lihat dasar kita hanya 3 ini, maka keluarga itu gampang sekali untuk dipatahkan begitu ya. Gampang sekali untuk ludes gitu ya. Karena dasarnya kurang kuat. Nah sekarang tapi kita mungkin pikir, aduh Lause tapi aku orangnya sabar kok. Sama suami saya udah berkali-kali ngomong anduk basah itu jangan taruh kasur. Masih taruh kasur, saya masih sabar gitu ya. Jadi sabar kita ada banyak lah ya. Terus anak-anak bilang, papa mama aku galak Lause, tapi aku gak pernah berpikir kok untuk membenci mereka gitu ya. Nah jadi lebih tinggi gitu ya rumahnya. Terus istri-istri berkata, aduh ini saya taat kok, hormat, mengasihi, tunduk kepada suami begitu ya. Nah jadi saya itu lebih sabar daripada orang lain. Wah jadi rumahnya lebih tinggi daripada yang lain begitu ya. Nah kemudian kita lihat apakah rumah yang ini itu juga bisa bertahan gitu ya. Dengan kesabaran kita yang diperbesar, dengan kebaikan kita yang diperbesar, dengan apalagi ya, ketaatan kita yang diperlebar gitu ya, apakah bisa bertahan? Wah ini saya mau minta tolong aja, nanti saya jadi karate ya. Boleh minta tolongnya, jangan Valen.
Erik aja ya. Silakan Erik ya. Erik kira-kira kalau dasar keluarganya seperti yang tadi Lause katakan itu bisa tahan gak ya? Ini tuh udah tebel loh. Ya, dicoba ya. Waduh, luar biasa. Anda perlu dikasih botol juga nih, perlu. Biar minum ya, nanti pulang minum ya. Ya, boleh dibawa ke kursi sekalian, makasih ya. Ya. Nah saudara-saudara kalau dasar kita hanya berdasarkan itu, berdasarkan kasih kita, berdasarkan ketaatan kita, berdasarkan apa yang menjadi bagian kita, maka keluarga itu gampang pecahnya, gampang robohnya. Makanya tadi kita lihat di Efesus, selalu di Efesus itu dikatakan seperti Kristus di dalam Tuhan. Seperti Kristus kepada jemaat, mengasihi seperti Kristus, berkorban seperti Kristus, tunduk kepada suami seperti Kristus kepada seperti jemaat kepada Kristus, anak-anak disuruh taat seperti Kristus gitu ya. Jadi selalu ada dasarnya bukan diri kita. Jadi nggak bisa kita berpikir saya bisa bangun keluarga yang bahagia dengan apa? Dengan kasih saya, dengan ketaatan saya, dengan kebaikan saya. Itu lama-lama pasti akan hancur saudara. Karena kasih kita itu ada batasnya. Tangki kasih kita itu kecil sekali saudara. Kalau saudara nggak percaya, apakah kita pikir ya, misalkan paling gampang aja, kalau di jalan gitu ya, ada orang senggol kita gitu ya di jalan. Atau waktu lagi ngantri ada orang tiba-tiba injak kaki kita. Apa respon kita? Apa kita bilang, aduh nggak apa-apa, biasa kaki mah nanti bisa diperban gitu ya. Jangan sungkan gitu, lagi gitu ya. Kan enggak ya, kita bilang apa? Kaki kamu itu, lihat dong kalau jalan. Atau waktu nabrak ya, waktu ditabrak mobilnya, udah tahu saya berhenti kok masih ditabrak, mata kamu di mana? Waduh saudara ya, itu versi kasarnya begitu ya. Nah kita melihat bahwa kesabaran kita itu tipis sekali sebetulnya ya. Dan kalau kita belum merasakan kasih Kristus, maka sulit bagi kita untuk membangun keluarga yang bertahan. Nah itulah kenapa saya bersyukur sekali bahwa keluarga-keluarga di sini kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena hanya kasih Tuhanlah yang boleh menolong kita untuk mengasihi keluarga kita. Saudara-saudara, suatu kali saya pernah melakukan kesalahan gitu ya sebagai seorang anak. Nah waktu itu saya karena saking takutnya gitu ya, gak berani pulang ke rumah, kemudian saya tuh telepon papa saya. Saya bilang kepada papa saya, "Pak, saya tuh melakukan kesalahan begini gitu ya, saya ceritakan gitu. Saya ceritakan waktu saya menangis gitu karena saking takut gitu ya. Terus papa saya dengerin gitu ya. Terus saya gak ingat percakapan apa lagi yang terjadi waktu telepon itu. Tapi saya ingat waktu sebelum tutup telepon itu saya tanya gitu kepada papa saya. "Pak, saya masih boleh gak pulang ke rumah?" Saya bilang, "Saya melakukan kesalahan tapi boleh gak saya pulang ke rumah?" Saudara, saya ingat sekali sampai sekarang jawaban papa saya. Papa saya bilang, "Cing, sampai kapanpun kamu itu anak papa. Ini rumah kamu. Ayo pulang. Sampai kapanpun kamu itu anak papa. Ini rumah kamu. Ayo pulang." Saudara, pada waktu itu saya menemukan bagaimana ada seorang ayah yang mengasihi anaknya. Walaupun dengan kesalahan seperti apapun dia terima. Tapi hari itu saya juga bukan hanya menemukan seorang papa yang baik begitu ya. Tapi terlebih lagi saya merasakan bagaimana Tuhan itu datang mencari saya, anaknya yang hilang. Saya tahu betul bagaimana rasanya itu anak bungsu di dalam Alkitab. Yang waktu dia mau pulang, dia pulang dengan takut. Tapi ayahnya sambut gitu ya dengan pelukan. Hari itu saya merasakan kasih Tuhan lewat kasih papa saya. Bapak, Ibu, Papa dan Mama, engkau itu adalah perwakilan kasih Tuhan. Waktu engkau mengasihi anak, engkau mendidik anak, engkau itu sedang menunjukkan bagaimana Tuhan kepada anak-anak. Jadi waktu kita mendidik mereka, kita pikirkan apakah Tuhan itu disenangkan dengan apa yang saya lakukan untuk anak saya. Apakah waktu saya membuat keputusan ini, maka Tuhan bisa memakai anak saya dengan lebih baik. Saudara, maka milikilah kasih Kristus. Kristus itu sabar loh sama kita ya. Walaupun kita ini sembarangan, kita berjuang begitu ya di dalam dunia ini untuk jadi serupa dengan dia. Tapi dia sabar sama kita. Karena itu kita juga sabar ya sama anak kita.
yang kadang mungkin ngeselin begitu ya. Kita sabar ya sama suami kita, sama istri kita, yang kadang kita bilangin kok nggak ngerti-ngerti begitu ya. Kita ingatnya apa? Kasih Kristus. Hanya orang yang sudah merasakan kasih Kristus itu baru tahu rasanya dikasihi dan baru mau tahu rasanya mengasihi tanpa syarat. Biarlah kasih Kristus ini menjadi dasar keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat Yesus yang kasihnya besar buat saya, buat keluarga saya, keluarga kami semua. Kami berdoa supaya Tuhan terus ingatkan kami mengasihi Tuhan terlebih dulu, supaya kami boleh mengasihi anak, mengasihi papa, mengasihi mama, suami, istri, nenek dan kakek dan orang-orang lain yang Tuhan tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.